Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركبتان من القرآن والقرآن يلعنه كما جاء في الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustaz Mukhtar beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmani maupun rohanianya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan ila akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membawa keberkahan buat kita semuanya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk dapat melaksanakan salat berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kita sama-sama duduk dalam satu majlis yang dimana majlis itu akan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan dibangga-banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam dan kita sanjungkan kehadiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ke segenap umat manusia melalui para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semuanya yang kita kenal dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Ahlul Qur'an, mendapatkan syafaatul Qur'an dan syafaatul Qur'an dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi bulan Ramadan alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk di dalam Al-Qur'an, wal furqan, dan pembeda bainal haqq wal batil, antara perkara yang hak dan yang batil. Sebelum ayat ini ada ayat yang berbunyi dan kita sudah maklum, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat tersebut, karena Al-Qur'an itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad SAW berdasarkan peristiwa, kejadian, dan juga kebutuhannya. Jadi tidak sepotong-potong langsung semuanya Al-Qur'an diturunkan,
izzah disebutnya. Nah dari Lauh Mahfuz itu semua diturunkan ke Baitul Izzah. Nah dari langit dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihi ruhul amin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Qur'an, memberikan Al-Qur'an, mewahyukan Al-Qur'an ala qalbika, terhadap hati atau di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal munzirin, agar supaya kamu wahai Muhammad menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya berdasarkan peristiwa kejadian dan juga kebutuhannya. Seperti misalkan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau kita lihat historis daripada ayat ini berlatar belakang ketika pada waktu itu di bulan Sya'ban, pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu itu orang-orang Islam, yakni para sahabat baginda Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa. Namun puasanya itu ya tentu caranya berbeda. Namun pada waktu itu umat muslim sudah berpuasa di 10 Muharram, atau juga mereka ini berpuasa pada Ayyamul Bid. Tanggal berapa Ayyamul Bid itu? Tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Jangan-jangan belum pernah pada puasa Ayyamul Bid ini. Iya, ditanya nggak tahu Ayyamul Bid, tahunya ayam goreng. Iya, kalau tanya ayam goreng paham, ada ketupat, ada fried chicken, ada geprek dan lain sebagainya. Ayyamul Bid yaitu apa? Tanggal 13, 14 dan 15. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Madinah dan melihat kondisi umat pada waktu itu, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian diwajibkan berpuasa. Karena sebelumnya ada orang yang dari Isya atau Isya lagi nggak makan, nggak minum. Kalau kata orang Jawa itu bilang itu ngebelang atau mati gini begitu ya. Dan pada waktu itu sahabat, ada namanya saya lupa, salah sahabat itu pingsan. Kemudian diaturlah berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW, artinya disempurnakanlah syariatnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Dan ayat itu juga dulu itu berdasarkan pilihan mereka sebelum diwajibkan. Artinya dulu itu yang mau puasa silakan, yang tidak puasa bayar fidyah, yakni memberikan makan terhadap orang miskin. Tapi mungkin dilihat, waduh, kalau ini hanya terus begini dipraktikkan atau digunakan untuk yang tidak berpuasa, pasti orang itu pilihnya nggak puasa, lebih baik bayar kayaknya. Apalagi orang jamaah masjid ada jelas lebih baik bayar kayaknya. Nah, kemudian diwajibkan secara individu. Barulah itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Saya kasih contoh lagi. Ketika Rasulullah SAW mengalami rasa resah, gelisah, gundah gulana dalam hatinya, kalau bahasa zaman sekarang itu sedang mengalami kegalauan dalam hatinya,
Cuman galaunya Rasulullah dengan kita berbeda. Galaunya Rasulullah SAW itu risau memikirkan kondisi umat. Kalau galaunya kita, hati kita galaunya itu ngitungin mall sudah pada diskon dulu, begitu kan ya? Nah, galaunya hati kita itu bisa mudik apa enggak di tahun ini, begitu. Galau terus pas bulan puasa, apalagi sudah mendekati, aduh, THR belum muncul ini. Kapan munculnya THR? Oh ya, apalagi yang menjadi pegawai negeri, gaji 13 belum turun. Kalau udah cair, waduh, cair kayak itu, begitu ya. Galau kita itu tentang hal-hal duniawi, berbeda dengan Rasulullah SAW. Galau hatinya beliau itu risau terhadap kondisi umat. Maka dengan sebab itulah ayat surah yang pertama turun kepada Muhammad SAW adalah surah Al-A'la. Apa Al-A'la? Ayo. Al-A'la. Ya, bukan Al-Atlaq, bukan. Al-A'la. Yang 5 ayat itu diturunkan, yaitu dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu namanya berdasarkan peristiwa kejadian serta kebutuhan. Satu contoh lagi ayat, yaitu surah Al-Fil, yang mengingatkan terhadap orang-orang kafir Quraisy tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka tentang penyelamatan Ka'bah. Karena pada waktu itu kan Ka'bah itu hendak dihancurkan oleh Raja Abraham. Raja Abraham hendak dihancurkan, yaitu Raja Abraham yang berada di kota Yaman. Karena rajanya itu, Raja Abraham itu sentimen terhadap Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu jelek tapi banyak sekali pengunjungnya. Nah, maka Raja Abraham kemudian berinisiatif untuk membuat kastil. Dan kastil ini akan dibikin mewah oleh Raja Abraham. Setelah jadi, lihat kastil kita begitu mewah. Tapi apa fakta yang terjadi setelah kastil yang begitu mewah, luas sudah selesai dibangun? Yang terjadi tidak ada yang datang. Tetap saja ya, Ka'bah orang-orang pada hadir bisa ramai pengunjungnya Ka'bah sampai sekarang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akhirnya ada yang laporan, wahai Tuan Raja, saya ini dari Mekah. Kok di kastil ini sepi, tapi kok di Ka'bah itu ramai terus pengunjungnya, gak pernah henti dari berbagai macam penjuru sampai sekarang ya. Luar biasa. Kalau yang sudah pernah ke sana itu ya, bagi yang sudah melaksanakan haji atau umroh, pasti yang datang dari berbagai penjuru dunia. Luar biasa, masya Allah. Akhirnya Raja Abraham berinisiatif untuk menyerang, untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dikumpulkanlah para tentaranya, kemudian langsung berangkat menuju ke Mekah untuk menghancurkan Mekah. Ini Rasulullah SAW sedang mengingatkan kepada orang kafir Quraisy atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang kafir Quraisy terhadap Ka'bah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan
tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kekuasaannya terhadap mereka. Ketika Raja Abraham hendak menghancurkan, kan Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung apa namanya? Burung abadi. Jadi mereka hancur seperti ulat yang memakan daun. Habis mereka semuanya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada mereka, turunlah ayat yaitu surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Insyaallah malam ini saya hafal semua ya, karena sering dipakai buat tarawih. Oh ya, pasaran. Nah, ini ayat surah Al-Fil ini ketika Rasulullah SAW mengingatkan terhadap mereka istighfar, jangan sampai lupa. Kalau bahasa kita yang sudah sering dipakai itu, ya jangan lupa sama apa kacang itu sama kulitnya begitu. Ya, atas nikmat, maka kita selalu harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh asbabun nuzulnya ayat berdasarkan peristiwa dan kejadian. Lanjut lagi, bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan inna Jibrila nuzila bil Quran hamlatan wahidatan fi lailatul qadri. Jadi Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, yaitu bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam turun dengan membawa Al-Quran, yaitu dengan jumlah secara keseluruhan. Fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Jadi bertepatan Al-Quran diturunkannya itu pada bulan suci Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wa kanat lailatul arba'in wa ishrin. Lailatul Qadar itu kapan? Waktu Al-Quran diturunkan, yaitu pada malam yang ke-24 min Ramadan min Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu pada malam yang ke-24. Ini sebagian riwayat. Tapi ada yang sebagian riwayat mengatakan pas pada malam 17 Ramadan Al-Quran diturunkan. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat, kita bersyukur Al-Quran sampai pada kita. Rasulullah SAW, Masya Allah, menerima wahyu sangat luar biasa, merasa keinginan membimbing begitu sangat. Kita tinggal baca. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lika'ala qalbika litakuna minal mu'minin." Terhadap hatimu wahai Muhammad, agar kamu wahai Muhammad termasuk menjadi orang yang memberikan peringatan bilisanil arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, yang terang. Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, maka kita yang bukan orang Arab itu berarti kita harus banyak belajar. Orang Arabnya sendiri, walaupun Al-Quran yang
betul nggak? Orang Sunda harusnya fa tapi pa, betul nggak? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, begitu kan? Nah itu namanya logat, dialek, kadang-kadang terbawa-bawa. Ya baca alhamdulillahi rabbil alamin, atau baca surah Al-Fil pas ayat alam yaj'al, alam yaj'al, jenggal begitu kan ya, alam ya jenggal begitu. Padahal alam yaj'al ya, tapi jangan dipaksakan juga. Kalau memang bisanya begitu ya sudah, tapi tetap harus belajar. Tapi kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh kemudian masih alam yang jenggal saja, ya berarti ya sudah, begitu ya, jangan dipaksakan. Sudah alam yang jenggal, pasal alam yang jenggal, alam yang jenggal, alam yang jenggal, alam yang jenggal, begitu akhirnya kan ya. Tadinya ya jenggal, jenggal tadinya ya. Tuh. Tapi itu namanya berdasarkan ya, biasanya terbang. Tapi kalau yang sungguh-sungguh insya Allah ya, banyak di antara ulama-ulama kita dari Jawa semua fasih, karena ada kesungguhan. Bahkan ada orang yang dialeknya itu daerahnya hilang dan malah fasih berbahasa Arab. Ulama-ulama dulu masya Allah luar biasa bahasa Arab. Bahkan di luar Jawa seperti orang-orang ulama-ulama Padang ya, luar biasa, ada Buya Hamka, terus masih banyak yang lainnya juga ulama-ulama. Nah, bilisanil arabiyyin mubin al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, maka kita harus sungguh-sungguh belajar Al-Qur'an. Dan saya sudah sampaikan ya, bahwasanya belajar Al-Qur'an itu tentu bukan hanya sekedar kita bisa baca, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan ilmu tajwidnya. Dengan kata lain harus fasih. Tapi kalau sudah belajar begitu terus, ya jangan putus asa. Tetap, tapi ya jangan dipaksakan gitu ya. Karena memang bisa segitu. Jadi artinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah terlepas dari kewajibannya. Jadi ketika umpamanya ditanya kenapa kamu itu tidak mau belajar Al-Qur'an, nah alasannya apa? Malas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini, kenapa kamu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala belajar tiap hari tapi nggak bisa? Ya memang saya bisa di sini ya Allah yang Kau berikan dan saya bersyukur. Nah, inilah yang bakalan nanti akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Makanya jangan berhenti kita membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Di mana Al-Qur'an juga diturunkan di bulan suci Ramadan, maka kita banyak-banyaklah kita baca Al-Qur'an. Bila perlu Al-Qur'an itu dibaca kalau bisa sebulan itu hatam sampai 5 kali gitu ya. Hatam 5 kali. Ya paling tidak satu bulan itu bisa menghatamkan Al-Qur'an. Nah, pas malam takbir sudah selesai baca Al-Qur'an, yang melengkapi kan lumayan ya. Ya barangkali aja nyampe ustaznya walaupun berpedo doang gitu ya. Namanya itu kalau orang dulu kan begitu ya, hafal Al-Qur'an itu masalah sebulannya itu. Ya karena gabung mampunya kan kadang-kadang dibelinya entok sama bebek, ya sudah ada yang begitu
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Al-Quran diturunkan itu sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk manusia minat dhalala dari kesesatan. Ayat nasi minat dhalala, yaitu sebagai penjelasan terhadap manusia dari kesesatan. Jadi Al-Quran itu menjelaskan. Jadi begini, dulu sudah saya singgung dan sudah saya jelaskan kalau masalah itu mengenai hidayah. Hudan itu kan bentuk pronoun yang tidak memiliki waktu atau tidak memiliki masa. Artinya kata yang tidak memiliki waktu atau masa. Kalau bahasa pesantrennya disebutnya masdar, ya, disebutnya masdar. Jadi kalimat yang tidak memiliki waktu atau masa. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala hudan linnas atau juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Kata hudan itu adalah kata yang tidak menunjukkan atau tidak memiliki waktu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya diturunkan dan berlaku untuk umat pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi untuk umat Nabi Muhammad yang sekarang nih, yang kita masih hidup dan juga nanti yang akan datang. Itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, dan makanya hudan atau hidayah itu petunjuk itu ada dua macam secara globalnya. Secara komprehensif itu, jadi yang pertama itu disebut petunjuk berbentuk keterangan atau hudan lil isyrah, petunjuk yang berupa keterangan. Saya kasih contoh lagi, ini sekedar mengingatkan kembali saja penjelasan yang sudah saya jelaskan. Contohnya seperti ini, ayat-ayat Al-Quran itu namanya petunjuk yang berupa keterangan. Di antara kalau orang itu berbuat zina atau mabuk-mabukan, maka dia akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Ini namanya petunjuk berupa keterangan. Ada petunjuk yang berupa pertolongan, disebutnya petunjuk litaufiq, yaitu berupa pertolongan atau hidayah itu litaufiq, petunjuk yang berupa pertolongan. Nah, di hudan atau petunjuk yang berupa pertolongan ini hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan. Nabi Muhammad, para nabi dan para rasul tidak diberikan hak itu. Karena ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kenapa para nabi dan para rasul tidak diberikan litaufiq, hidayah atau petunjuk, memberikan petunjuk berupa pertolongan. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu terhadap pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Talib, atau Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan petunjuk berupa pertolongan terhadap anaknya yang bernama siapa? Kan'an, dan seterusnya. Itu namanya hudan petunjuk yang berupa pertolongan, dan itu hanya hak dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dikehendakinya yang akan diberikan. Contoh yang konkret sekarang, karena itu hidayah dari taufik, makanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja masjidnya dekat dengan rumah. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau datang ke masjid karena itu adalah hidayah dari taufik, petunjuk yang berupa pertolongan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik inayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Kita masih melaksanakan sholat subuh berjamaah
masih kita mengikuti pengajian di majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, alhamdulillah. Kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah. Itu namanya petunjuk yang berupa litaufiq. Ya. Karena ada yang jauh dari masjid tapi datang terus, namanya juga hidayah. Maka kita bersyukurlah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah berupa litaufiq. Hudan linnas, jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk buat manusia dari kesesatan. Jadi kalau kita ini sedang mengalami kehamilan dan lain sebagainya, sehingga akan menjerumuskan diri kita ke dalam kejahatan atau keburukan, maka segeralah baca Al-Qur'an. Kembali pada wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Qur'an, baca ayat-ayatnya, baca tentang kejadian-kejadiannya sehingga kita paham. Oh ya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk. Semuanya ada petunjuk di dalam Al-Qur'an. Ketika kita sedang mengalami problem di masalah ekonomi, ada solusinya di dalam Al-Qur'an. Ketika kita sedang mengalami problematika hidup di dalam keluarga, ada solusinya di dalam Al-Qur'an. Ketika kita mengalami problematika di dalam bidang usaha, solusinya ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan sampai sekarang itu orang menjadi amalan, yang menjadi amalan, yaitu surah Waqi'ah dibaca, gitu kan ya. Biar rezekinya, katanya biar rezekinya apa? Lancar. Artinya kan semuanya ada dalam Al-Qur'an. Meskipun kalau kita baca itu surat Al-Waqi'ah di sana itu maknanya itu ada neraka begitu ya. Di sana itu. Ya. Jadi cuma Al-Qur'an ini adalah, karena Al-Qur'an ini adalah apa? Petunjuk bagi manusia. Makanya semua problematika hidup di dalam kehidupan kita solusinya ada di dalam Al-Qur'an. Dan petunjuknya ada. Oh iya, saya sedang menghadapi berbagai macam masalah, baik itu keluarga ataupun ekonomi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ternyata solusinya adalah sholat. Sholatnya apa? Ya sholat sunnah apa saja ya. Kalau sholat fardu berarti sholat fardu jangan sampai bilang bentok, jangan sampai bolong-bolong. Ini kadang-kadang ya sholatnya cuma mingguan, pas hari Jumat sholat, selain hari Jumat bolong-bolong sholat. Bahkan ada yang tahu enggak, pas sholat Idul Fitri baru enggak. Yang kecil makanya orang yang sholat tahu enggak, itu cap gajah duduknya belum ditelupas, itu biasanya. Apalagi pas sholatnya, gambarnya rumah sama unta, selembang di belakang, masya Allah, baru banget itu ya. Oh ya. Nah, jadi semuanya petunjuk ada di dalam Al-Qur'an. Ingin anaknya soleh dan solehah, ada dalam Al-Qur'an.
begini doang tuh. Lagi begini nih. Ini suara apa kira-kira? Ya nggak jadi bacanya Al-Quran, ngambil HP duluan. Ayo mas bro, ayo lah. Kita kan sudah mau dekat lebaran ini. Kapan kita mau bikin jadwal lah? Begitu. Ya. Nah, makanya kembali lagi huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan antara yang halal dan haram. Semua dijelaskan sehingga kita kehidupan kita itu ada aturannya, punya barometer. Kita hidup itu bukan wal kedua. Siapa tahu angkat sepatu atau sendal, yang penting diuntal, nggak tahu padahal yang diuntal itu bentuknya aspal. Ya semuanya dimakan. Waktu dimakan aspal juga dimakan, sendal juga dimakan. Makanya hidup itu kita ada aturannya. Oh ini halal boleh. Oh ini haram halal. Oh iya, ini makanan nasi, ini makanan lauknya dibakar telur. Oh iya halal, hasil usaha sendiri, bukan hasil mencuri. Yang haram jelas. Ya, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ya, sebab kadang-kadang orang itu mencari wama bainahuma. Ya, wama bainahuma itu di antara keduanya yang remang-remang. Yang remang-remang itu gak jelas gitu kan. Ya mereka ambil saja. Padahal sudah tahu bahwasanya kalau korupsi itu haram, tapi dibuat remang-remang. Ini uang THR kan. Kalau uang THR ini kalau kasihkan semuanya ya nggak kebagian, tapi hak kayak kalau diambil cuma 10.000. Nah itu ya 10.000 dikalikan berapa kepala itu ya. Mulai yang warga beda hubungan ya, remang-remang begitu tuh. Nah sehingga apa, harta yang dihasilkan oleh kita itu bentuknya haram, dimakan oleh kita, dimakan oleh anak cucu kita, dimakan istri kita. Semuanya diberikan tentang makanan haram. Yang kasihan kan apa? Ustaz. Yang kasihan Ustaz. Dititipin Ustaznya anaknya, suruh ngajarin kan? Haji otaknya gedel banget. Ini gara-gara kedua orang tuanya banyak dikasih makanan yang haram. Ya sehingga anak itu Ustaznya kasih Ustaznya. Suruh meja, diajak. Dia ngomong mati kesemu, tekad mati dia bertanggung buta, gitu ya. Nggak bisa disuruh meja. Jangan meja terus gantilah Pak Ustaz. Ntar dulu, kata Pak Ustaz. Meja aja belum bisa. Bolak-balik. Ya. Udah lancar buta itu seminggu. Ditambah lagi sama Ustaznya. Dia berlantai, dia bertanding pas saya bapak begitu. Kalau sampai keselnya kali Ustaznya dia ngaji nggak masuk gitu ya. Apalagi disuruh hafal kayak berarti bukan sahih. Wal asr in dulu ya. Ya ini kan banyak ya. Bisa inna anzalnahu fi lailatul qadr, bisa inna a'tainaka kautsar, bisa juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya. Kan kasihan Ustaz. Ini akibat sering makan perkara-perkara haram. Maka jauhkan perkara-perkara yang haram. Maka pegang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wal furqan. Apalagi di bulan suci Ramadan kita ini banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak paham ayat-ayatnya. Karena luar biasa sekali pahalanya lebih besar atau dilipat gandakan dari
yaitu pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia, di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkumpul di pada mahsyar. Kita nanti itu mendapatkan keistimewaan karena kita berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dan haus. Mereka berkumpul antri gitu kayak orang mau beli tiket mudik. Tapi mereka yang berpuasa malah justru santai. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikirim makanan-makanan pada orang yang sedang antri pada yaumul hisab. Ada banyak makanan nanti akan disuguhkan terhadap mereka. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Nah, ini yang kita sedang jalan. Jadi kalau sudah melihat bulan suci Ramadan tiba, maka kita wajib berpuasa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Sampai jam berapa? Sampai jam 7 suruh. Oh suruh. Sampai suruh ya. Oh, sudah ya. Kan 5.50 ya. Kalau masak ya sudah suruh masuk ya. Masyaallah. Enggak terasa ya. Biasanya itu kalau saya bantu ini di sini kan ada akuan. Kopari. Ada Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhil tarawih di syahr Ramadan faqala ya mu'min intabihi min awwal lailatin ka yawmi waladat ummuhu wa fi lailatin thaniyati yufarriqu wa abawayhi in kana mu'minin. Jadi bagi orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan utamanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW bertanya tentang keutamaan yang orang yang melaksanakan qiyamul lail artinya menghidupkan malam dengan salat tarawih, apa istimewanya atau fadilahnya? Kata Rasulullah SAW, mereka seperti mereka orang mukmin ini keluar dari dosa-dosanya, dikeluarkan dari dosa-dosanya yang telah mereka perbuat seperti bayi atau keluarnya bayi dari rahim ibunya. Tuh, bayangkan luar biasa kan, suci bayi yang keluar dari rahim ibunya. Wa fil lailatil tsaniyah, itu malam yang pertama. Malam yang keduanya jika mereka mau menghidupkan malamnya di malam yang kedua dengan salat tarawih, yughfaru lahu wa abawayhi kana mu'minaini. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan terhadap kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Istimewaannya dan masih banyak lagi istimewaannya. Ya. Dijelaskan dalam kitab Nurul Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sengaja nggak saya kasih pertanyaan karena panjang lagi kalau kasih pertanyaan ya. Soalnya ini luas. Ya, kalau bagus saya dengerin. Saya ngomong terus, masya Allah, barokah luar biasa. Iya, mau ditelan ludahnya nggak ada, ya, dengerin puas. Maka disitulah nanti keistimewaan orang-orang yang berpuasa dan mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kesempurnaan majelis mari kita